Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Anissa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Munasabah. Pengertian Al-Munasabah. Al-Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian, dan kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyuti berarti al-musaqalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau kedekatan. Sedangkan menurut terminologi dapat definisikan sebagai berikut. Menurut Az-Zakarshi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu menerimanya. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu bagian yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Bukhari, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surat dengan surat. M. Quraish Shihab memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surah maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Menurut Mana Al-Qattan, munasabah adalah segala pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat. Macam-macam munasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirunisa Srait akan melanjutkan video penjelasan mata kuliah Ulumul Quran yang bagian B, yaitu macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar surah dan surah sebelumnya. As-Sayuti menyimpulkan bahwa munasabah antar surah dengan surah sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surah sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah ayat 1 terdapat ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan itu berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 152 berikut ini. Karena itu, ingatkanlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah terdapat ungkapan Zalik Alkitab la raiba fi, yang juga berkorelasi dengan ayat dan surah Ali Imran berikut ini. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Yang nomor 2 yaitu 2. Munasabah antar nama surah dan isi yang dikandungnya. Nama-nama surah yang di dalam Al-Quran mempunyai kaitan dengan pembahasan yang ada pada isi surat. Misalnya surah Al-Baqarah isinya banyak menceritakan lembu. Cerita lainnya pada surah Al-Fatihah yang memiliki 2 nama. Pertama disebut Al-Fatihah karena posisinya di awal Al-Quran. Kedua disebut Ummul Kitab karena isinya memuat berbagai tujuan Al-Quran dan seterusnya. Yang nomor 3 yaitu munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian ayat sering berbentuk pola munasabah at-tahadat atau perlawanan seperti berikut ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan dia melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aditya. Di sini saya ingin menjelaskan hasil
kerja kelompok kami yang berjudul Ilmu Munasabah. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang keempat, yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, namun juga sering terlihat tidak jelas. Munasabah yang terlihat jelas pada umumnya dapat diketahui bahwasannya menggunakan pola takkid, penguat, tafsir, penjelas, iktirad, bantahan, dan tasydid, penegasan. Nah, sedangkan untuk munasabah antar ayat yang tidak jelas dapat dilihat melalui hubungan makna qarain maknawiyah yang terlihat dalam 4 pola munasabah, yaitu perbandingan antazir, perlawanan al-mudadat, penjelasan lebih lanjut istirad, dan perpindahan at-tahalus. Yang kelima, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat yang berikutnya dijelaskan tentang 3 kelompok manusia beserta sifat-sifatnya seperti mukmin, kafir, dan munafik. Yang keenam, munasabah antara pemisah atau fasilah dan isi ayat. Dapat diketahui bahwa Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan disebabkan kelemahan orang-orang kafir, karena angin kencang atau malaikat yang dikirim Allah. Pemahaman yang kurang lurus ini diluruskan dengan fasilah, artinya Allah berkuasa memisahkan antara 2 golongan dalam perang tersebut. Dalam perang Badar, kejadian ini menguatkan orang-orang beriman agar mereka merasa bahwa merekalah yang menang. Yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas pada awal surat, yakni pada ayat 1 sampai 32 menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad, sementara di akhir surat ayat 83 sampai 88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikannya ke Mekah. Sedangkan di akhir surat Nabi Muhammad SAW dilarang menolong orang-orang kafir. Munasabah tersebut terletak pada kesamaan kondisi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW yang sama-sama mengalami berbagai tekanan. Kedelapan, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Contoh dari munasabah ini dapat ditemukan pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf dengan awal ayat pada surat Muhammad. Pada ayat terakhir surat Al-Ahqaf disebutkan, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Pada ayat pertama surat Muhammad dikatakan, yaitu orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal-amal mereka. Yang kesembilan, munasabah karena adanya keterkaitan atau adanya suatu peristiwa. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 dengan surat Al-Imran ayat 181. Kegunaan mempelajari al-munasabah yang pertama, dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Yang ketiga, dapat diketahui tingkat dan kualitas bahasa Al-Quran dan hubungan kontekstual antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang keempat, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Yang kelima, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Baiklah, tadi adalah video penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.